Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Baiklah, di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Evaluasi Program Pendidikan. Pengertian program. Program sering dipahami sebagai sebuah rancangan atau rancangan kegiatan. Secara umum, program diartikan sebagai kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses berkesinambungan terjadi dalam suatu organisasi. Yang ke-B, hakikat evaluasi program. Kemajuan dan perbaikan dalam pendidikan dewasa ini tergantung pada pengukuran hasil aktivitas pendidikan, dan evaluasi terhadap pengukuran itu berdasarkan atas kriteria atau standar tertentu. Pengukuran berusaha menetapkan jumlah hasil pendidikan, sedangkan penilaian berusaha menetapkan harganya secara kualitatif. Begitu pula dalam program pendidikan, pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan keberhasilan aktivitas pendidikan. Dalam hal ini merupakan program perbaikan. Pengukuran penyangkut penentuan jumlah perubahan yang diharapkan dalam belajar mengajar, sedangkan penilaian berkenaan dengan penentuan harga terhadap perubahan atau hasil yang dicapai. Yang ke-C, komponen evaluasi program. Komponen program yang dimaksud adalah bagian-bagian penting dalam keterlaksanaan program. Komponen tersebut dapat dijelaskan dengan model, yaitu yang pertama konteks. Konteks yaitu hal-hal yang terkait dengan proses baik langsung maupun tidak langsung, seperti faktor lingkungan. Yang kedua, input yaitu sesuatu yang menjadi objek untuk dikembangkan oleh program, atau sesuatu yang diproses di dalam program, atau bahan mentah yang dimasukkan dalam sesuatu untuk diproses. Yang ketiga, proses yaitu kegiatan yang menunjukkan upaya untuk mengubah input dalam kondisi awal dan diharapkan akan mencapai kondisi yang diharapkan dalam tujuan program. Yang terakhir, produk yaitu hasil akhir yang merupakan dampak dari bahan mentah yang diproses oleh program. Yang D, pentingnya evaluasi program. Keefektifan dan kesuksesan program pendidikan perlu sekali untuk diketahui, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadakan perbaikan atas segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh supervisor. Perlunya pengembangan evaluasi program dan kepemimpinan dikarenakan beberapa landasan sebagai berikut. Yang pertama, perlunya penerapan dan pemeliharaan berbagai pelayanan sesuai dengan fungsional program pendidikan. Yang kedua, perlunya penilaian terhadap pelayanan yang diberikan kepada para anggota atau staf. Yang ketiga, perlunya perencanaan perbaikan personil, prosedur, dan pelayanan. Yang keempat, perlunya untuk pencarian, latihan, dan seleksi kepala sekolah dan supervisor agar mencapai kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan tertentu. Yang ke-E, manfaat evaluasi program. Hal terpenting yang harus dipahami adalah tujuan evaluasi program harus dirumuskan dengan berdasarkan pada titik tolak tujuan program itu sendiri. Evaluasi program dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program. Informasi yang diperoleh dari evaluasi program akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi. Dengan demikian, evaluasi program bersifat decision oriented
berorientasi pada pengambilan keputusan atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil atau wujud dari evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Terdapat berbagai macam kemungkinan hasil pengambilan keputusan evaluator terhadap program yang dievaluasi. Yang pertama itu menghentikan program dengan alasan tepat, dan yang kedua merevisi atau memperbaiki program disebutkan bagaimana yang harus direvisi, apa alasan dan bagaimana saran perbaikan. Adapun bagian F, prinsip-prinsip evaluasi program. Yang pertama, komprehensif, bahwa evaluasi program pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi jangan hanya ditunjukkan pada salah satu aspek saja. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi murid, karena dan karyawan. Misalnya aspek personalnya, jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan, dan kepala sekolahnya. Begitu pula untuk aspek material dan operasionalnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Yang kedua, komparatif. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mengadakan evaluasi program, supervisi pendidikan harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pendidikan. Sebagai contoh, dalam mengevaluasi keberhasilan guru dalam mengajar, harus bekerja sama antar pengawas, kepala sekolah, guru itu sendiri, dan bahkan dengan pihak murid. Dengan melibatkan semua pihak dalam mengevaluasi program pendidikan, ini diharapkan dapat mencapai keobjektifan dalam mengevaluasi. Yang keempat, objektif. Dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan sampai mengatakan yang hijau itu kuning dan yang kuning itu hijau. Sebagai contoh, apabila seorang guru itu sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru ini sukses. Dan sebaliknya, apabila jika guru itu kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru itu kurang berhasil. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Dari data dan fakta inilah dapat mengelola untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Makin lengkap data dan fakta yang dapat dikumpulkan, dan maka makin objektiflah evaluasi yang dilakukannya. Dan yang kelima, berdasarkan kriteria yang valid. Selain itu, perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.